Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang pada Fokus Discussion Group Kelompok 1 Pendidikan Kewarganegaraan kelas 19 yang diampu oleh Bapak Tunggul Syombing. Tema yang diangkat dalam diskusi ini, toleransi kehidupan umat beragama dalam menghindari perlakuan diskriminatif pada proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Kaza Aila, mahasiswa manajemen Universitas Sumatera Utara, selaku moderator yang akan memfasilitasi diskusi kali ini. Pada FGD ini, saya akan berdiskusi dengan 8 peserta dan ditemani oleh satu notulis, yaitu Saudari Cecilia. Kepada Saudari Cecilia, dipersilahkan untuk mengenalkan diri. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Cecilia Uliarta Marto Samosir, dan saya merupakan mahasiswa teknik lingkungan. Di sini saya sebagai penulis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum memasuki sesi FGD, saya akan membacakan peraturan dari FGD ini. Jadi mohon disimak dengan baik. Peraturannya ialah para peserta diwajibkan untuk on cam selama kegiatan FGD berlangsung. Dan posisi kamera kelihatan dengan jelas menunjukkan bagian muka hingga dada. Kemudian, para peserta akan menjawab pertanyaan moderator setelah pertanyaan selesai dibacakan oleh moderator, dan moderator mempersilakan peserta tadi untuk menjawab. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan yang pertama. Saya ingin bertanya kepada para peserta, apa peran toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, langsung saja kita mulai kepada Saudari Bulan, dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator untuk pertanyaannya. Menurut saya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, toleransi sangat berperan penting, di mana kita bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman, yaitu baik dalam etnis, budaya, agama, dan suku. Keberagaman itu juga berfungsi untuk menyatukan kita bangsa Indonesia yang menjadikan toleransi sebagai pondasinya. Semboyan yang menggambarkan secara jelas prinsip penghormatan, yaitu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu, yang menjadi acuan kita untuk menjunjung tinggi adanya toleransi di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja kepada Saudari Irena, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Di Indonesia, sikap toleransi sangat dijunjung tinggi. Toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut penting untuk diperlihatkan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Sikap toleransi patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Mengingat besarnya peran toleransi dalam masyarakat, arti toleransi yang sesungguhnya harus diketahui untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Menurut saudara, apa hubungan antara toleransi dengan perlakuan diskriminatif? Langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Agustina untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, hubungan antara toleransi dengan perlakuan diskriminatif terjadi dari stereotip berlebihan yang menganggap dan menilai buruk kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya. Untuk menghindari perlakuan tersebut, perlu adanya sikap menerima perbedaan kelompok lain atau yang disebut dengan toleransi, sehingga ketika toleransi terjadi antar kelompok, maka sikap diskriminatif itu tidak akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Baik, langsung saja kepada Saudari Olivia untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Hubungan antara toleransi dengan perlakuan diskriminatif, jika setiap orang bersikap toleransi terhadap yang lain, maka perlakuan diskriminatif itu tidak akan ada. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kepada Saudara John, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Hubungan toleransi dengan perlakuan diskriminatif adalah untuk mengatasi perbedaan pemahaman dalam nilai-nilai yang menjadi pertentangan dalam umat beragama. Yaitu yang pertama, kewajiban yang diwajibkan agamanya. Yang kedua, ideal-ideal mengenai kepastian hak-hak umat beragama. Yang ketiga, paham-paham mengenai ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan berbagai penalaran yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara John. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimanakah peranan toleransi kehidupan umat beragama dapat menghindarkan perlakuan diskriminatif pada proses kehidupan berbangsa dan bernegara? Langsung saja kepada Saudara Johansen, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Peranan toleransi dalam menghindarkan perlakuan diskriminatif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar ataupun acuan umat beragama untuk bersikap dan memberi respon, berinteraksi, ataupun menanggapi banyaknya perbedaan yang ada di sekitarnya. Peranan tentang toleransi ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006, di mana kesimpulan yang saya dapatkan dari kedua peraturan tersebut dikatakan bahwa dengan adanya toleransi dapat menciptakan keadaan hubungan sesama umat beragama menjadi saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati kesetaraan dan pengamalan ajaran agamanya, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, yang berimplikasi pada semakin eratnya hubungan antar umat beragama sehingga terhindar dari perlakuan diskriminatif. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Johansen. Kemudian dipersilahkan kepada Saudari Arina untuk menjawab. Kepada Saudari Arina, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator izin memberikan pendapat. Toleransi beragama dapat menghilangkan sifat diskriminatif karena sejak awal sudah diajarkan di dalam agama masing-masing. Dan itulah yang menuntun setiap orang untuk menjadi manusia yang bertoleransi tinggi. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada Saudara Bagus, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Cara menghindari diskriminasi yaitu dengan berlaku toleransi seperti yang pertama, menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusia masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lain, seperti masyarakat suku Jawa yang tinggal di Tanah Batak. Mereka harus juga bisa memahami dan menerima perbedaan-perbedaan atau larangan-larangan yang ada di Tanah Batak. Agar apa? Agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Bagus. Selesai sudah fokus discussion group kita pada kali ini. Adapun kesimpulan diskusi kita pada kali ini akan dibacakan oleh notulis. Kepada Saudari Cecilia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi dari yang telah didiskusikan, didapatkan beberapa kesimpulan, yakni peran toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berperan sangat penting, karena kita negara dan bangsa yang memiliki banyak keberagaman, seperti budaya, suku, bangsa, etnis, bahasa, dan agama, yang dimana berfungsi untuk menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis dan rukun di tengah perbedaan. Kemudian, untuk hubungan antara toleransi dengan perlakuan diskriminatif, umumnya terjadi karena stereotip berlebihan yang menganggap dan menilai buruk kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya. Karena dengan adanya toleransi, maka perlakuan diskriminatif tentu tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih kepada Saudari Cecilia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia menyempatkan waktunya dan telah hadir dalam diskusi kita kali ini. Salam toleransi.